Baik, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Andri, saya dari Accurate Solution Central Java, di mana saya juga merupakan tim dari Bapak Ega ya. Hari ini nanti kita akan coba membedah nih kebutuhan dari di bisnis retail, distribusi dan sebagainya. Itu apa sih yang sering banget menjadi masalah? Nanti akan kita bahas tuntas seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih nih perkenalan dan juga kata sambutan dari Pak Ega dan juga Pak Andri. Ya seperti kita tahu ya di bisnis retail itu juga emang banyak banget ya tantangannya, seperti kalau misalnya ada kesulitan dalam mengelola stok, untuk mencatat transaksi, misalkan invoice-nya masih manual, terus harus merekap, terus juga ada biasanya piutang yang terus belum tertagih karena notanya hilang dan lain sebagainya. Itu pasti udah masalah banget ya, terutama dalam bisnis retail. Maka dari itu Accurate Online hadir ya sebagai solusi digitalisasi yang pastinya membuat bisnis itu jadi lebih mudah. Oke, mungkin dari teman-teman dulu nih yang udah join nih, ada Pak Rinaldi, ada Pak Fauzan, ada Mbak Yeni juga. Mungkin boleh komen-komen ya, nanti kalau ada pertanyaan juga boleh langsung di komen aja di kolom komentar dan nanti akan kita bacakan ya saat sesi Q&A. Mungkin gitu aja dari saya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke pembicara ya, ke Pak Ega dan Pak Andri, silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Hana atas waktunya ya. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin saya izin share screen. Kita coba mulai nih bahas terkait apa itu accurate ya. Jadi ya seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus kenalan dulu nih apa itu accurate ya, biar kita tahu nih sejauh apa accurate ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengelola bisnisnya. Nah, dari pengalaman kami nih Bapak Ibu dalam mengembangkan sistem ini secara garis besar, yang kendala yang sering terjadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat di monitor saya seperti ini ya. Ada masalah untung rugi, memantau biaya terkait keamanan data, masalah keuangan, stok opnam dan lain sebagainya. Nah, ini pasti didasari dari hal yang paling krusial nih atau fundamental. Pencatatan kita kurang rapi. Sehingga hal-hal inilah yang sering terjadi ya. Di mana dalam proses pencatatan itu kita mungkin masih manual atau punya sistem namun belum mengakomodir keseluruhan kebutuhan. Maka hal-hal seputar ini yang masih terus sering terjadi nih. Nah, dari kendala-kendala tersebutlah Accurate mencoba hadir nih Bapak Ibu untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola bisnis jadi lebih mudah, seperti itu. Jadi tagline-nya Accurate, Bapak Ibu cukup memakai Accurate saja, maka bisnis jadi lebih mudah. Nah, ini sejarah singkat nih Bapak Ibu, mengapa kami cukup yakin ya dengan tagline kami saat itu, seperti tadi yang saya sampaikan, karena dari sisi pengalaman aja kami sudah 20 tahun lebih ya di software accounting, artinya kami sudah cukup stabil di Indonesia dan merupakan salah satu pelopor nih di software accounting yang ada di Indonesia. Pengguna kami juga sudah sangat banyak Bapak Ibu, sudah 700.000 lebih pengguna dan terus bertambah pastinya ya sampai hari ini. Nah, ini adalah solusi atau fitur-fitur yang kami sediakan nih untuk menghandling kendala-kendala tadi nih Bapak Ibu. Di mana jika Bapak Ibu perlu mencatatkan transaksi, kita ada namanya menu penjualan. Nanti di penjualan ini kita bisa mengakuinya sebagai penjualan lunas, tempo, atau dicicil pun bisa. Namun jika Bapak Ibu pencatatan transaksinya lebih sederhana lagi, artinya customer itu tidak ada jenisnya tempo dan Bapak Ibu butuh sistem kasir, di dalamnya kita sudah include ada namanya POS atau point of sales. Ini adalah sistem kasirnya. Baik, nah selain itu kita juga ada menu pembelian Bapak Ibu, di mana pembelian juga sama tadi pengakuannya ya. Kita mau membeli secara lunas, tempo, atau dicicil, itu juga masih sangat bisa, sehingga kita sudah punya point of view, yaitu dari sisi penjualan dan pembelian, baik itu hutang maupun piutang.
Di satu sisi, nah kita punya nih namanya fitur pengelolaan stok, di mana stok ini kita bisa dengan multi satuan atau satuan bertingkat dan juga kita bisa dengan multi gudang. Artinya Bapak Ibu membagi nih beberapa stok Bapak Ibu di dalam beberapa gudang, itu kita juga masih bisa akomodir di dalam Accurate, sehingga monitoringnya akan lebih mudah nantinya. Nah, karena kita adalah basicnya software accounting, pastinya kita bisa mencatatkan biaya nih Bapak Ibu. Kita kan selalu pasti punya biaya rutin ya, seperti gaji, listrik, air, apapun sampai biaya terkecil yang akan mempengaruhi laba bersih yang kita terima, itu bisa kita catatkan di dalam Accurate. Sehingga laporan laba rugi kita itu bisa sangat clear dan bisa sangat presisi. Dan yang pasti kita juga bisa menginventarisir aset. Jadi Bapak Ibu di bisnisnya punya aset, baik itu berwujud maupun tidak berwujud, itu bisa kita inventarisir. Jika Bapak Ibu sudah PKP atau pengusaha kena pajak ya, pastinya kita bisa membantu nih menghitungkan nilai pajaknya, baik itu PPN maupun PPh yang dikenakan. Dan yang pasti dari setiap yang saya sampaikan sebelumnya akan tergenerate otomatis di laporan keuangan. Nah, di sini kami menyediakan 200 lebih laporan Bapak Ibu, di mana 200 ini adalah laporan kondisi dari bisnis yang kita jalankan. Nah, di luar dari sistem solusi atau menu-menu yang saya sampaikan tadi, di Accurate yang versi online ini kita bisa terintegrasi dengan berbagai sistem. Nah, nanti akan saya jelaskan sistemnya apa saja ya. Oke, next. Nah, kenapa kita pakai Accurate? Karena Accurate itu setup-nya cukup mudah, dan ini karena berbasis web tanpa ada perlu instalasi. Dan di sini kami menyediakan templating Excel nih Bapak Ibu. Sesimpel kita melakukan ekspor impor dengan kondisi terakhir yang ada di bisnis kita, maka Accurate sudah membuatkan nih neraca perusahaan, sehingga Bapak Ibu sudah siap untuk transaksional di dalamnya. Nah, dari proses penjualan sendiri, di Accurate itu kita menyediakan keseluruhan proses nih Bapak Ibu. Dimulai dari, misal Bapak Ibu nih punya tim salesman atau salesperson, yang mana salesperson tersebut melakukan penawaran ke beberapa customernya. Maka di sini kita bisa mulai dari sales quotation. Nah, dari sales quotation ini mungkin ada 1 atau 2 penawaran yang dianggap menjadi pesanan. Nah, dari pencatatan sales tersebut, admin bisa menarik menjadi sales order. Nah, di mana nanti di sales order ini kita ada pembacaan 2 stok ya. Ada namanya stok yang dapat dijual, ada namanya stok secara fisik. Nah, dari sales order kita butuh buatkan invoice atau nota, si admin tinggal tarik menjadi invoice. Jika dibutuhkan surat jalan juga tinggal ditarik menjadi surat jalan. Si customer ada melakukan down payment, mau dibayar lunas atau tempo, itu juga bisa dicatatkan. Namun jika Bapak Ibu ada penjualan yang langsung ke end user, artinya tidak perlu dari penawaran, itu juga bisa Bapak Ibu. Kita bisa mulai dari sales invoice, kemudian si customer membayar secara lunas ya, artinya kita menerbitkan nota, customer bayar, selesai. Nah, dari penjelasan saya tadi di situ, berarti kan di Accurate ini dengan menyediakan keseluruhan proses, kita bisa menyesuaikan dengan flow penjualan yang ada di bisnis kita masing-masing. Kemudian ini untuk penjualan retail langsung, kita juga menyediakan sistem kasir yang mana tampilannya sangat mudah. Itu akan langsung muncul produknya apa, pembayarannya menggunakan tunai, non tunai, atau split payment, itu juga bisa dilakukan Bapak Ibu. Kemudian terkait hutang piutang nih, nah di Accurate itu kita bisa membantu monitoring berdasarkan apa? Berdasarkan kepada siapa nih hutang piutang tersebut, berdasarkan jatuh temponya kapan, bahkan berdasarkan nominalnya berapa. Itu juga akan bisa kita monitoring di dalam Accurate. Khusus untuk piutang sendiri, Bapak Ibu, kita menyediakan fitur namanya batasi piutang pelanggan. Artinya kita bisa memberikan plafon nih. Plafonnya itu di Accurate
ada dua jenis ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, plafon ini berdasarkan nominal piutangnya, sehingga kita bisa membatasi nih, customer maksimal mengambil piutang berapa rupiah. Plafon jenis yang kedua adalah berdasarkan hari atau umur notanya. Jadi kita juga bisa membatasi nih berdasarkan maksimal berapa hari dia harus menyelesaikan pembayaran. Jika dia melebihi limit tersebut, maka di dalam Accurate akan ada peringatan yang membantu kita buat mereminder si customer tersebut. Seperti itu. Nah, dari sisi persediaan ya pastinya seperti yang saya sampaikan tadi, di Accurate kita bisa dengan berbagai satuan ya Bapak Ibu. Misal kita punya produk nih yang sifatnya satuannya bertingkat kayak air aqua gitu ya. Kita jual per piece namun pembelian kita per box. Nah, di Accurate sesimpel kita memberikan konversi di dalamnya, yaitu satu box sama dengan sekian piece. Sehingga point of view kita bisa membeli dengan satuan dus atau box tadi. Kita juga bisa menjual dengan satuan piece maupun box atau dus tadi. Seperti itu. Nah, di sini nanti kita bisa sampai 5 tingkatan ya Bapak Ibu. Ada piece, bus, kontainer, mungkin ada apa. Itu sampai 5 tingkatan di masing-masing produk. Sehingga setiap produk punya satuannya sendiri-sendiri dan berbeda-beda, itu juga bisa. Nah, yang pasti dari setiap penjelasan saya tadi akan membentuk secara otomatis nih Bapak Ibu. Dari laporan keuangan, laba rugi, neraca, arus kas, bahkan kami menyediakan 200 lebih laporan di dalamnya. Yang mana laporan-laporan ini nanti sifatnya masih bisa dimodifikasi atau masih editable ya Bapak Ibu. Kita bisa buat dalam bentuk grafik, kita bisa buat dalam bentuk kolom analisa. Jadi kita punya point of view itu ada banyak nanti ya, terkait dengan kondisi-kondisi dari keuangan di bisnis yang kita jalankan. Nah, di Accurate itu juga kita sangat concern terhadap rahasia perusahaan nih Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu punya tim ada banyak ya, yang mana kewenangannya dari setiap tim ini berbeda-beda nih. Maka di Accurate itu kita melahirkan 2 level user. Level user pertama adalah administrator nih Bapak Ibu. Ini adalah user dengan level tertinggi yang tanpa ada batasan di dalamnya. Kita mau menambahkan, menghapus, mengedit, anything bisa dilakukan oleh si administrator. Kemudian level user yang kedua adalah operator. Nah, operator inilah yang kita bisa batasi hak akses penggunanya. Semisal contoh kita punya admin penjualan, berarti admin penjualan ini kita hanya beri akses ke menu penjualan saja. Bahkan aksesnya bisa kita tentukan, apakah dia boleh membuat, mengubah, sampai menghapus, itu bisa kita tinggal sesuaikan di dalam Accurate. Tidak hanya itu Bapak Ibu, kita juga menyediakan fitur approval namanya. Approval ini apa? Mungkin jika ada transaksi apapun di dalam Accurate ya, yang butuh persetujuan, kita bisa mengaktifkan fitur ini. Efeknya apa? Efeknya adalah ketika si operator atau tim kita tadi melakukan input, maka statusnya akan menggantung nih Bapak Ibu. Nah, dari hal yang menggantung inilah akan muncul ke bagian siapa yang mengapprove, kita bisa tunjuk ke manajernya atau ke PIC terkait. Sehingga belum ada jurnal yang terbentuk di dalam Accurate. Sesimpel nanti Bapak Ibu mau mengapprove, berarti itu terposting atau terjurnal di dalam Accurate, atau kita tolak, maka transaksi tersebut akan dibatalkan. Nah, dari setiap yang saya sampaikan tadi, di sini langsung membentuk nih Bapak Ibu, dari bukti transaksi, jurnal, buku besar, sampai ke laporan keuangan. Sehingga ini akan sangat banyak memangkas waktu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu nggak perlu membuat reporting satu-satu lagi, sisanya tinggal Accurate saja yang mengerjakan, seperti itu. Nah, secara garis besar di Accurate itu, Bapak Ibu, kita membagi fitur-fiturnya ke dalam, ada namanya fitur umum, kemudian ada namanya fitur penjualan dan pembelian, kemudian kita juga ada namanya fitur persediaan.
Di luar dari fitur-fitur yang saya sebutkan sebelumnya, itu akan masuk ke fitur tambahan nih Bapak Ibu. Ada namanya fitur umum yaitu multi pengguna dan multi mata uang. Artinya bisa banyak usernya, bisa juga ada transaksi selain rupiah di dalamnya. Tinggal kita memasukkan kurs saat itu bisa. Payroll karyawan, transaksi berulang, rekonsiliasi bank, pencatatan aset tetap, sampai ke penyusutannya bisa kita bantu lewat Accurate Bapak Ibu. Kemudian di penjualan pembelian, jika Bapak Ibu ada sistem konsinyasi di dua sisi ya, baik Bapak Ibu menitipkan atau Bapak Ibu dititipkan barang, itu kita bisa bantu catatkan di dalam Accurate nantinya. Bapak Ibu ada uang muka, retur, tukar faktur, bahkan faktur sebelum pengiriman atau penerimaan, sampai kita mendesain tampilan seluruh nota yang ada di Accurate, itu kita juga bisa lakukan. Di menu persediaan ada stok opnam pastinya bisa, pekerjaan pesanan atau job costing, ini adalah proses produksi sederhana, di mana kita bisa mengkonversi dari satu bentuk menjadi bentuk lain di dalam Accurate, sehingga HPP atau COGS-nya akan terbentuk secara otomatis. Multi gudang dengan multi satuan, nomor seri, nomor expire date itu juga bisa. Kemudian perhitungan biaya baik itu FIFO maupun rata-rata. Nah, di fitur tambahan nih, jika Bapak Ibu punya beberapa outlet atau beberapa tempat yang butuh laporan laba rugi secara terpisah, kita ada namanya multi cabang Pak, Bapak Ibu. Ini bisa kita manfaatkan sehingga point of view Bapak Ibu, setiap cabang ini profit and loss-nya berapa, sampai kita nanti bisa membantu konsolidasinya. Jadi total pendapatan keseluruhan dari setiap cabang itu berapa, itu nanti akan terakomodir secara otomatis di dalam Accurate. Cost and profit center ini untuk bisnis yang mungkin punya pendapatan by project base, ada tanggal mulai, tanggal akhir. Kemudian yang terakhir, kita juga punya modul manufacture, yaitu proses produksi yang kompleks nih Bapak Ibu, yang tidak terakomodir di pekerjaan pesanan atau simple production-nya kami. Seperti itu. Nah, yang versi online ini seperti saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kita bisa terintegrasi ya dengan berbagai aplikasi, karena basically Accurate itu adalah software accounting. Cukup banyak sistem yang membutuhkan laporan secara detail nih Bapak Ibu. Contoh nih, kita ada bekerja sama di kasir sistem. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat nih, ada Moka, iSeller, Pawon, Paybill, di mana mereka itu adalah sistem kasir ya, sehingga point of view-nya mereka, kita baru punya laporan sampai di gross profit aja. Nah, fungsinya Accurate di sini nih, mereka bisa integrasi dengan Accurate, kita kelola laporan keuangannya sampai ke laba bersihnya berapa, seperti itu. Namun, jika Bapak Ibu belum punya sistem kasir, kita sudah menyediakan namanya Accurate POS, yang mana ini adalah satu ekosistem langsung dengan Accurate. Jadi Bapak Ibu cukup berlangganan Accurate saja, maka sudah dapat Accurate POS atau sistem kasirnya juga. Seperti itu. Dan masih banyak sistem-sistem lain yang bisa terintegrasi dengan Accurate. Harapannya ke depan kita juga terus bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi lain, yang mana keinginannya Accurate adalah kita menjadi aplikasi end-to-end ya. Seluruh kebutuhannya Bapak Ibu bisa kita akomodir di dalam Accurate. Nah, ketika nanti kita menggunakan Accurate Bapak Ibu, kita menyediakan 2 mobile apps untuk membantu monitoring bisnis Bapak Ibu. Yang pertama ada namanya Accurate Lite, di mana Accurate Lite ini bisa kita sebut sebagai back office versi handphone. Nah, di back office versi handphone ini, Bapak Ibu bisa memonitoring bisnisnya secara mobile nih. Bapak Ibu mau ngecek laporan keuangan, ngecek stok, melakukan stok opnam, bahkan menginput transaksi kayak penjualan, pembelian secara tempo, melunasi hutang piutang, bisa dilakukan lewat handphone. Bapak Ibu sesimpel menginstal namanya Accurate Lite di Play Store, itu sudah cukup nantinya.
Kemudian kami punya aplikasi kedua namanya adalah Accurate POS, Bapak Ibu. Ini adalah sistem kasir kami, di mana karena ini sistem kasir memang kami membuatnya transaksi yang sangat sederhana, di mana ini hanya bisa transaksi penjualan saja ya. Tampilannya juga sederhana, sangat mudah. Di sini sudah muncul ya produknya apa saja. Customer mau bayar tunai, non tunai, atau split payment tadi, itu juga bisa dilakukan di Accurate POS seperti itu. Nah, pada hakikatnya jadi Accurate ini kami desain untuk segala jenis badan usaha nih Bapak Ibu. Sehingga ini ada beberapa contoh kecil ya customer-customer kami dengan klasifikasi yang coba kami rangkum. Contoh di usaha dagang nih Bapak Ibu yang sudah pakai Accurate, ada United Oil, Oriskin dan lain-lain itu sudah menggunakan. Di usaha jasa itu juga masih sangat cocok Bapak Ibu. Kita ada MD Picture, Skuto, Ruang Guru dan lain-lain. Di F&B yang mungkin ada simple production-nya, kita juga udah banyak, ada Jiwa Group, Sinfutang dan lain-lain, sampai ke bisnis yang manufacture atau produksi ya. Ada Prisma Straw, Sanwa dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh bisnis-bisnis yang sudah menggunakan Accurate. Seperti itu. Nah, mungkin penjelasan saya terkait perkenalan Accurate sampai di sini, Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan mungkin bisa di-keep dulu ya, karena nanti kita akan ada sesi Q&A di akhir sesi. Dari saya mungkin cukup sekian, saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Hana. Monggo, terima kasih atas waktunya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Andi atas pemaparan Accurate-nya ya yang udah lengkap banget dan menarik banget pastinya. Dan untuk Bapak Ibu yang misalkan ada pertanyaan nanti bisa di-keep atau kalau ini bisa tulis dulu di kolom komentar juga boleh ya, nanti bakal kita bacain di akhir sesi. Nah, untuk selanjutnya setelah pemaparan dari overview aplikasi Accurate, kita akan move ke sesi selanjutnya yaitu untuk demo penggunaan aplikasi Accurate-nya itu sendiri yang akan disampaikan oleh Pak Ega Sani Saputra. Silahkan kepada Pak Ega, saya persilahkan. Oke, terima kasih ya Mbak Hana. Halo, salam kenal Bapak Ibu. Kembali saya Ega. Di sini saya akan memberikan pengalaman sistem software Accurate ya ke Bapak Ibu terkait bagaimana cara penggunaan di bisnis kita yang nantinya adalah entah itu nanti distributor ataupun retail ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini saya coba share screen. Baik. Oke, untuk tampilan layar saya sudah muncul ya di halaman Bapak Ibu ya. Oke, nah di sini mungkin saya izin memperkenalkan sistem Accurate itu seperti apa ya. Nah, ini adalah tampilan ketika kita sudah melakukan login ya Bapak Ibu ya. Atau memiliki user Accurate, lalu kita nanti bisa melakukan sesi login atau masuk ke dalam sistem software Accurate. Accurate sendiri umumnya sangat sering dipakai ya Bapak Ibu, yang dimana kita ada multi usaha. Nah, di mana multi usaha tersebut kita bisa melampirkan beberapa entitas usaha kita. Nah, satu kotak ini itu menandakan umumnya adalah satu entitas usaha kita. Entah nanti kita punya usaha retail, distributor, manufaktur ataupun produksi, F&B, atau mungkin dengan bisnis-bisnis kita yang lainnya, seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk yang sesuai dengan tagline kita ya, di bisnis retail. Nah, di bisnis retail ini kita bisa contohkan menggunakan database CPS sampel. Baik, nah di database ini atau ketika kita sudah masuk ke dalam sistem software Accurate di dalam database, kita akan diberikan namanya suguhan halaman berita ya Bapak Ibu ya. Halaman berita ini akan kita informasikan terkait update fitur apa yang nanti kita sudah lakukan dalam 1 bulan ini atau nanti periode ke depan, atau kita sedang adakan event promo apa, atau kita sedang akan mengagendakan update fitur apa nanti di kedepannya, seperti itu.
Nah, di sini untuk software Accurate sendiri kita terdiri dari halaman-halaman tab ya yang ada di atas ini seperti dashboard dan berita. Ketika kita close untuk halaman berita tersebut, kita akan disuguhkan yang namanya halaman dashboard. Ya, di halaman dashboard ini kita akan diberikan namanya widget atau sebutannya mungkin pintasan ya. Pintasan-pintasan ini kita akan diberikan seperti aktivitas pengguna user terakhir, seperti tadi saya habis ngapain saja per tanggal ini gitu ya. Di jam 11.36 saya membuat pengaturan pos, saya membuat karyawan, saya membuat kontak dan lain-lain, itu akan ke-record ya Bapak Ibu. Nah, di sini kalau misalnya mungkin kita sebagai owner atau mungkin sebagai PIC manager, contoh let's say seperti itu, kita pengen tahu aktivitas user-user atau mungkin karyawan kita seperti apa aktivitasnya, kita bisa lebih detail menggunakan fitur yang namanya log aktivitas perusahaan. Di log aktivitas perusahaan ini, Bapak Ibu akan melihat ya, di sini kita melihatkan penggunanya, nama penggunanya siapa, emailnya yang apa, tipe transaksi yang dia buat, ubah, ataupun dia hapus, akan muncul record transaksinya di log aktivitas berikut ini. Oke, lalu nextnya kita akan diberikan namanya widget kegiatan mendatang, yang dimana kita akan di-reminder kembali oleh sistem software Accurate untuk jadwal tagihan atau mungkin tempo ya transaksi yang sudah kita tentukan seperti itu. Di sini kita akan di-reminder kembali oleh sistem 7 hari ke depan jadwal transaksi apa saja yang akan kita agendakan ya 7 hari ke depan berikut. Seperti nanti ada jadwal tempo pembayaran, jadwal pembayaran beban, bahkan nanti ini transaksi yang sudah kita jadwalkan di tanggal 10 seperti itu. Apakah nanti terkait fitur adanya tempo transaksi hutang, piutang, ataupun nanti penggajian karyawan, itu akan record juga di kegiatan mendatang. Untuk dari Bapak Ibu, ketika saya pengen tahu ya, mungkin dalam 1 bulan ini kita akan ada agenda schedule apa saja gitu ya. Nah, itu kita juga akan memberikan fitur yang namanya fitur kalender Bapak Ibu. Nah, di sini entah nanti kita akan mereminder kembali ya dalam 1 bulan itu Bapak Ibu akan ada agenda schedule apa saja dalam satu perusahaan. Apakah nanti mungkin dalam satu perusahaan kita akan mengagendakan mungkin outing seperti itu ya di tanggal 20 kita bisa setting secara manual di sini. Lalu nanti kita bisa berikan reminder tersebut ke seluruh karyawan kita nantinya di halaman dashboard seperti itu. Oke. Lalu di sini umumnya adalah kita juga akan mereminder kembali ya kegiatan yang sudah terlewat Bapak Ibu. Kegiatan yang sudah terlewat ini adalah jadwal yang kita sudah tentukan temponya, ternyata mungkin kemarin banyak ya transaksi yang harus kita handle hingga mungkin overtime ya yang kita tidak bisa lakukan secara di hari yang sama. Nah, kita akan mereminder kembali tetap ya di sini di kegiatan yang sudah terlewat itu. Nah, di sini kita juga akan diberikan beberapa widget tambahan seperti tren penjualan, arus kas, laba rugi, penjualan, beban. Lalu ada macam-macam lainnya ya, mungkin Bapak Ibu bisa setting sendiri nantinya. Nah, di sini kita kurang lebih akan memberikan tambahan optional widget. Kita sudah sediakan sehingga 34 widget ya. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan kembali dengan kebutuhan setiap dashboard user masing-masing ya, setiap karyawannya. Lalu di sini terkait dari dashboard dan untuk modul-modul yang kita berikan dari sistem software Accurate ada di sebelah kiri semua ya Bapak Ibu. Mulai dari pengaturan Accurate POS, modul perusahaan, modul buku besar, kas dan bank, penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, smart link text, dan laporan keuangan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin kita sesuai dengan tema kita akan mengupas ya tentang perilaku bisnis retail ya, bagaimana ketika kita mempermudah atau meminimalisir jumlah penginputan data yang mungkin biasanya kita menggunakan manual Excel, bahkan mungkin Bapak Ibu masih tulis tangan ya untuk membuat nota atau membuat rekapan penjualan seperti itu. Nah, di sini umumnya kita bisa menggunakan sistem Accurate Online juga kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan transaksi penjualan.
Jika Bapak Ibu ingin melakukan transaksi penjualan dimulai dengan menggunakan penawaran, kita bisa lewat dari modul penjualan, lalu kita langsung masuk ke fitur penawaran. Jika nanti penawaran yang Bapak Ibu sudah sampaikan ke calon customer, lalu nanti calon customer sudah melakukan approve ya, bahwa mereka sudah melakukan pesanan, Bapak Ibu bisa langsung alokasikan atau dipindahkan ke pesanan penjualan. Nah, nanti tinggal disesuaikan kembali, apakah nanti Bapak Ibu biasanya terbiasa membuat surat jalan, itu silahkan dialokasikan kembali atau diteruskan transaksinya ke pengiriman pesanan ya, Bapak Ibu. Lalu sampai di sini jika memang ada nantinya transaksi terakhir, yaitu kita lakukan invoicing atau faktur penjualan. Sampai tahap akhirnya kita bisa melakukan atas pelunasan ya atau penerimaan penjualan seperti itu. Nah, secara simpelnya Bapak Ibu, ketika kita usaha dagang ya, atau mungkin jenis usaha kita adalah retail, itu kita juga yang sudah disampaikan sama Mas Andri tadi barusan, kita juga ada namanya sistem POS atau kita sebutnya point of sales. Bahasanya mungkin kita sering dengar ada sistem kasir ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat untuk sistem software Accurate POS Bapak Ibu. Nah, di Accurate POS itu tampilannya cukup sangat mudah dan mungkin cukup user friendly untuk Bapak Ibu pelajari ya nantinya. Di sini kita bisa tambahkan menu-menunya di sistem Accurate Online yang tadi berbasis web based, dan di sini untuk Accurate POS yaitu untuk transaksi penjualannya begitu ya. Nah, contoh di sini kita bisa input transaksi penjualan itu apakah nanti menggunakan penjualannya terjual Citos dan Sunlight misalnya seperti itu ya. Ketika transaksi ini si Citos mungkin kita akan memberikan diskon, itu kita bisa klik kembali dan inputkan saja jumlah diskon yang nanti Bapak Ibu tentukan ya. Apakah nanti mau menggunakan berbasis potongan harga rupiah atau bisa juga menggunakan persentase Bapak Ibu. Nah, lalu di sini di Accurate POS kita juga akan menyediakan transaksi diskon per transaksi ya di sini ya. Kita bisa buka saja diskon per transaksinya. Sama seperti tadi kita bisa alokasikan menggunakan diskon berdasarkan rupiah atau juga bisa diskon berdasarkan persentase ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita juga akan langsung diberikan opsional yaitu melakukan pembayaran atau mungkin kita juga bisa open bill, melakukan simpan sebagai draft, atau kita juga bisa melakukan pesanan baru ya, atau kita hapus list transaksi yang ada di daftar berikut ini. Nah, jika transaksi ini sudah fix ya sama si customer atau calon customer kita, akan langsung dibayarkan, kita bisa klik pembayaran atau dibayar sini. Nah, di sini Accurate POS akan memberikan 3 fitur opsional untuk melakukan penerimaan atas transaksi penjualannya. Ada namanya tunai, ada namanya non-tunai, ada yang namanya split. Nah, contoh untuk split sendiri, misalnya pembayarannya sebagian ingin menggunakan OVO, sebagiannya ingin menggunakan tunai, atau mungkin non-tunai keduanya. Nah, itu bisa juga ketika kita ingin memberikan fitur opsional ini ya, Bapak Ibu ya, tentunya. Untuk non-tunai sendiri, kita juga bisa disambungkan dengan sistem kris ya, Bapak Ibu. Sistem kris ini nanti dengan third party kita atau pihak ketiga yang namanya Sendit, Bapak Ibu. Nah, kita bisa klik bayar di sini. Nah, ini adalah kris yang namanya sebutannya kris dinamik ya, Bapak Ibu. Kris ini sudah sesuai dengan adanya tagihan dengan nominal 12.600. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah ke coffee shop atau mungkin ke toko retail yang lain ya, yang dimana krisnya masih menggunakan stiker di depan kasir ya, kita masih arahkan scan gitu, lalu kita lakukan penginputan jumlah tagihannya. Nah, untuk di Accurate POS itu kita bisa juga menggunakan fitur yang namanya QRIS dinamik tersebut dari Sendit, yang dimana meminimalisir kesalahan penginputan data tagihan yang diberikan oleh si customer ya Bapak Ibu. Contoh, kita sering kali nih ketemu ya, yang dimana tagihannya contoh 12.600, ternyata yang dibayarkan hanya Rp1.260. Nah, mungkin nolnya hilang satu ya di akhirnya. Nah, cuman ketika saya sudah membayar, terus si kasir tidak memperhatikan secara penuh, dia cukup input tagihannya sudah lunas, lalu dia cetak transaksinya, ternyata
miss-nya di kasir adalah yang dimana tidak mengecek kembali. Nah, di sini accurate POS bahkan tujuannya adalah untuk meminimalisir kesalahan transaksi tersebut ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa gunakan QR code ini atau kita bisa rubah metode pembayaran yang lain. Contoh di sini apakah mau menggunakan OVO atau kita juga bisa menggunakan tunai ya Bapak Ibu. Contoh di sini pembayaran tunai tersebut menggunakan uangnya 50.000, kita klik bayar, maka Accurate POS akan menginformasikan jumlah kembaliannya. Dan di sini kita tentunya bisa cetak struknya secara otomatis, apakah nanti Bapak Ibu menggunakan printer thermal yang kecil atau mungkin yang sedikit besar, itu bisa kita sesuaikan. Lalu di sini kita juga bisa kirim struknya. Kirim struk ini kita bisa menggunakan nomor HP atau WA, atau kita juga bisa penginputan dengan email ya Bapak Ibu. Sampai sini kita cukup klik selesai, lalu Accurate POS akan memberikan halaman kembali ya, halaman pesanan baru seperti itu, dan standby untuk melakukan transaksi selanjutnya. Lalu di sini Accurate POS kita juga bisa sortir berdasarkan kategori. Nanti mungkin kita ada kategori penjualan barang retail atau mungkin barang untuk rumah tangga, mungkin nanti ada barang F&B dan lain-lain ya. Itu kita bisa membuatkan list kategori berikut, atau kita juga bisa dengan keyword ya, misalnya Cheetos. Nah, belum selesai ya, kita klik Cheetosnya, dia akan merekomendasikan jumlah digit counternya yang sudah kita inputkan di kolom search atau mungkin kolom pencarian di sini ya Bapak Ibu. Oke, kurang lebih transaksi dari Accurate POS sudah kita lakukan. Nah, kita cukup lihat menggunakan sistem Accurate Online untuk melihatkan hasilnya. Nah, hasil transaksi yang sudah kita inputkan menggunakan Accurate POS itu akan langsung ke push atau langsung masuk ke sistem software Accurate Online ya Bapak Ibu. Yang dimana kita bisa ngeceknya nanti di faktur penjualan, atau kita juga nanti bisa lihat dari laporan keuangan yang nanti sudah kita sediakan secara otomatis ya Bapak Ibu. Nah, di sini contoh tadi transaksi yaitu dengan pelanggan umum, tanggal transaksinya kapan, nama produk yang kita jual ada 2 produk tadi, Cheetos dan Satellite, dengan nantinya harga yang sudah kita tentukan ya. Seperti itu. Nah, di sini sudah dengan status lunas. Nah, kalau mungkin nanti Bapak Ibu belum terbiasa menggunakan sistem software akuntansi, Accurate ini adalah software yang mungkin sudah secara otomatis penginputan data transaksi akuntansinya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa lihat seperti di sini kita punya namanya rincian jurnal. Nah, seperti apa sih rincian jurnal itu? Kita mengakuinya nanti ada namanya debit kredit ya. Piutang jadi beban pokok, nanti beban pokok jadi mengurangi persediaan kita. Itu kita bisa secara otomatis menggunakan Accurate seperti ini. Oke, nah hasil akhirnya adalah Bapak Ibu akan melihatkan laporan keuangan ya secara simple gitu ya, atau mudah sekali untuk kita tarik laporan keuangannya. Kita cukup nanti lewat dari modul daftar laporan ini, lalu kita buka daftar laporan. Nah, di sini kita bisa buatkan transaksi favorit yang biasa kita sering pakai ya untuk ngecek kondisi usaha kita sehari-hari atau mungkin dalam periode waktu tertentu ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat seperti nantinya laba rugi standar. Di laba rugi standar ini kita nanti bisa filtrasi kembali atau di-set parameternya Bapak Ibu, mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Bapak Ibu ingin melakukan filtrasi tersebut. Contoh, di sini kita ingin menggunakan tanggal 1 sampai tanggal 7 ya Bapak Ibu. Kita bisa klik tampilkan. Di sini kita akan memberikan informasi dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini sudah melakukan transaksi penjualan apa saja. Nah, di sini kita bisa lihatkan nanti ada penjualan, kita sudah memberikan diskon penjualan ini sebanyak berapa, pendapatan fee misalnya itu jumlahnya berapa, lalu kita bisa input atau mungkin outputnya yaitu finalnya di jumlah pendapatan totalnya ya. Dan di sini adalah beban pokoknya nih. Nah, atau HPP yang kita keluarkan itu sejumlahnya berapa. Seperti itu ya. Dari nilai-nilai barang yang tadinya sudah kita beli seperti nanti ada Sunlight atau Cheetos ya, makanan ringan seperti itu. Nah,
Kalau di kita nih, bahasa akuntansinya, pendapatan dikurangin dengan beban pokok, yaitu menghasilkan namanya laba kotor, atau mungkin gross profit-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, gross profit ini contohnya kita memberikan nominal di 3.690.000 sekian. Nah, umumnya untuk transaksi sistem kasir yang simple mungkin hanya sampai sini ya Bapak Ibu ya. Namun accurate tidak semua sampai menginformasikan pendapatan kotor atau laba kotor. Kita bisa juga penginputan beban operasional, pendapatan non operasional ataupun beban non operasional. Fungsinya adalah ketika kita ingin tahu nanti laba bersih kita. Nah, laba bersih yang benar-benar kita pegang ya uangnya, seperti itu Bapak Ibu ya sekalian. Nah, di Accurate kita juga bisa yang namanya melihat histori atas transaksi setiap nominal yang kita sertakan di laporan laba rugi ya. Di sini contohnya ada 45.469.000 sekian. Kita bisa klik untuk menghasilkan namanya histori buku besarnya. Nah, ini adalah jumlah-jumlah transaksi yang sudah kita input dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ya, Bapak Ibu. Seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk dari fitur penjualan yang nanti kita bisa sediakan. Lalu next kembali ya, kita selain lewat dari fitur penjualan ini, kita lawannya adalah melakukan fitur pembelian ya Bapak Ibu. Nah, dari fitur pembelian ini, itu kita bisa alokasikannya atau mungkin kita bisa mengikuti perilaku Bapak Ibu ketika menjalankan bisnis ya. Apakah nanti Bapak Ibu bisa menggunakan, saya biasanya bikin pesanannya dulu ke supplier atau vendor. Kita juga bisa ya, sebutannya pesanan pembelian atau kita umumnya PO ya, purchase order. Lalu ketika Bapak Ibu sudah melakukan pesanan pembelian, umumnya adalah kita bisa juga melakukan pengecekan kembali apakah pesanan yang Bapak Ibu nanti sudah terbitkan sesuai dengan barang yang datang ya ke outletnya Bapak Ibu. Nah, itu nanti bisa kita teruskan transaksi ini ke penerimaan barangnya Bapak Ibu. Nah, ketika sampai penerimaan barang, nanti kita bisa alokasikan kembali itu atau diteruskan transaksinya ke faktur pembelian. Sampai kita melakukan pelunasan atas hutang atau faktur pembelian ini ke pembayaran pembelian ya Bapak Ibu. Nah, contohnya kita bisa lewat dari pesanan pembelian ini, kita pilih pemasoknya kemana, misalnya ke SRC, misalnya SRC Retail. Nah, di sini kita simpan, lalu kita inputkan saja, di sini akan masuknya ya, ke produk yang kita pilih untuk pembelian tersebut, apa saja, misalnya Citos. Nah, kita pengen beli nih Citosnya sejumlah 100 pieces ya. Dengan harga, contohnya per piecesnya di harga Rp3.400 gitu ya. Maka Accurate akan mengakumulasi total harga yang akan kita keluarkan itu di 340.000 seperti ini. Lalu kita bisa juga penginputan dengan data yang lainnya, contohnya tadi ada Sunlight gitu ya. Sunlight 150 mili kita beli 10 pieces dengan harga per piecesnya yaitu 4.600. Seperti ini. Oke, nah sampai di sini umumnya adalah kita menginputkan juga yang namanya alamat kirim ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen nanti dikirimnya kemana nih lokasinya. Nah, kita tentukan. Lalu di sini Bapak Ibu misalnya nih butuhnya dikirimnya kapan ya kira-kira untuk estimasi datangnya misalnya. Nah, itu kita bisa input juga ya tanggal minta dikirimnya kapan. Contoh nih Bapak Ibu, kita pengennya itu per hari ini untuk segera dikirim ya. Nah, tapi untuk alur perusahaan kita ketika ingin melakukan pembelian itu mulainya dari pesanan pembelian nih. Kita bisa cetak saja di sini untuk menghasilkan list atau default ya dari faktur pesanan pembelian berikut. Nah, listnya yang nanti bisa diterima sama si supplier atau si vendor sebagai berikut dengan nomor PO-nya sudah tercantum di sini, tanggal transaksi kita buatnya kapan, tanggal kita minta dikirimnya kapan.
seperti ini. Nah, lalu di sini Bapak Ibu nanti bisa cetak untuk hard copy-nya atau diunduh dengan Excel, dengan template-nya PDF, itu masih bisa memungkinkan di sebelah kanan ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita cukup tutup ya. Nanti kalau misalnya dari pesanan pembelian ini sudah kita terima barangnya, kita bisa alokasikan ke penerimaan barang ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita cukup input kembali datangnya dari supplier mana atau vendornya siapa. Kita inputkan nomor terimanya, atau biasanya umumnya surat jalan ya, yang diterbitkan sama si vendor atau supplier. Lalu di sini kita cukup klik ambil saja tanpa harus input kembali barangnya. Kita klik ambil dari pesanan yang pernah sudah kita buat ya sebelumnya, nomor PO-nya. Nah, di sini sudah ada tertera Citos dan Sunlight ya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya gudangnya lebih dari satu gudang, Bapak Ibu juga bisa pengeditan gudang ya. Karena Accurate ini sudah support untuk multi warehouse. Misal nih, kita nanti ada gudang di etalase di depan dengan gudang yang ada di belakang, atau mungkin di rumah kita sendiri adalah gudangnya untuk di toko kita sendiri depannya. Gitu ya. Nah, ini contoh kita masuk ke cabang retail, gudang cabang retail, kita rubah ke sini. Lalu umumnya ketika kita inputkan penerimaan barang itu adalah sekaligus menginputkan faktur ya, ketika kita melakukan pencatatan hutang kita ke supplier begitu. Nah, jika nanti Bapak Ibu ini diberikan mungkin perpanjangan waktu pembayaran itu, atau kita juga sebutnya nanti mungkin syarat pembayarannya oleh si vendor, kita bisa editkan di informasi lainnya di sini. Kita umumnya input juga nomor faktur ya yang diterbitkan oleh si vendor atau si supplier. Lalu kita bisa input syarat pembayarannya, kita diberikan jatuh tempo berapa lama ya Bapak Ibu. Nah, contoh nih kita diberikan jatuh temponya selama 5 hari gitu ya. Let's say kita akan ditagihkan kembali di tanggal 12 contoh. Nah, di sini kita bisa simpan. Nah, yang akan terjadi ketika kita input dari faktur pembelian ini adalah di dashboard kita akan di-reminderkan kembali oleh kegiatan mendatang ya Bapak Ibu, seperti yang tadi pertama kali saya sampaikan. Nah, di sini kelihatan di tanggal 13 akan munculnya jatuh tempo hutang ya, dengan nomor faktur sekian. Gitu. Oh, ya tanggal 12 ya, maaf. Nah, di sini jatuh tempo hutang ke SRC Retail. Lalu yang nanti akan kita lihatkan di sini, kita juga akan memberikan informasi mutasi barang ya Bapak Ibu. Mutasi barang itu kita bisa lihat dari daftar barang dan jasa kita. Contoh di sini kita ada Citos dengan Sunlight ya. Nah, tadi sudah ada terjual satu, gitu ya. Kita bisa klik mutasi di sini untuk memperlihatkan Bapak Ibu, kita punya stok itu berapa di awal ketika kita migrasi mungkin nantinya. Lalu kita sudah ada penjualan, maka di sini informasi stok keluar. Di sini juga ada penjualan lagi, maka informasi stok keluar. Lalu di sini adalah penerimaan barang ya, karena kita menerima barang itu di SRC Retail tadi dengan masuknya kuantitas 10 pieces, maka total saldo kita ada di 108 pieces. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu nih, HPP-nya berapa gitu ya. Nah, kita bisa lihat HPP secara average-nya itu di sekian nih, 4.962.000 sekian rupiah Bapak Ibu. Nah, dengan beban pokok ini contohnya kita pengen tahu ya jumlah kekayaan perusahaan kita itu untuk satu jenis produk ini itu totalnya punya berapa. Nah, nih, beban pokoknya di Rp536.000 begitu. Nah, sampai akhirnya ketika kita ingin melakukan pelunasan ya Bapak Ibu, nanti bisa mengalokasikan lewat dari fitur pembayaran pembelian di sini. Kita cukup nanti lakukan pembayarannya dari siapa, misalnya kita mau kemana bayarnya, ke SRC Retail. Lalu di sini kita inputkan,
kita membayarnya menggunakan kas bank kita yang mana gitu ya. Misalnya bank BCA. BCA. Nah, BCA Card Outlet sekian. Nah, kita cukup klik ambil, di sini akan menginformasikan jumlah list ya, faktur yang belum lunas. Kalau misalnya di sini lebih dari satu, juga kan tertera di sini semua ya, faktur yang belum lunasnya untuk satu vendor atau satu supplier tersebut. Kita klik lanjut, lalu kita bisa klik di sini untuk memulai pembayaran secara otomatis ya, 386.000 berikut. Kita bisa klik simpan, atau mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin juga mengupload bukti transaksinya, bukti pembayarannya, kita bisa uploadkan dokumen di sini ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa unggah dokumennya, nanti bisa berdasarkan PDF atau mungkin foto, JPEG, gitu juga bisa ya. Kita nanti uploadkan dokumen di sini. Untuk contoh, sewaktu-waktu nanti Bapak Ibu ingin mengecek kembali apakah transaksi ini betul ternyata sudah saya transferkan atau belum, gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa lihat lewat dari sistem Accurate Online seperti ini. Nah, di sini kita bisa klik simpan. Maka status faktur pembelian kita yang tadinya sebelumnya belum lunas, sekarang sudah menjadi lunas. Dan di dashboard kita yang tadinya 3 pekan mendatang ini masih tertera di sini, kita bisa klik perbarui, maka statusnya sudah menghilang ya, karena sudah kita lunaskan. Oke, sampai sini itu adalah cara transaksi ketika kita melakukan pembelian ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin selanjutnya adalah ketika kita seringkali pelaku bisnis retail ini cukup lupa ya menginputkan yang namanya beban operasional ya Bapak Ibu. Penginputan beban seperti listrik, gaji karyawan, atau mungkin hutang tempat lain gitu ya, itu tidak disertakan sebagaimana laporan keuangan. Nah, di Accurate kita juga bisa penginputan secara mudah ya Bapak Ibu. Di sini kita sudah sediakan modulnya, yaitu namanya modul kas dan bank. Di sini modul kas dan bank ini kita punya fitur yang cukup krusial, sering banget dipakai, yaitu ada fitur pembayaran, fitur penerimaan, dan fitur transfer bank, ya, Bapak Ibu. Di sini untuk fitur pembayaran ini alokasi keuangan kita untuk membayarkan tadi ya, mungkin alokasi untuk bayar listrik, gaji karyawan, ataupun yang lainnya. Kalau penerimaan ini alokasinya mungkin kita mendapatkan modal tambahan, seperti itu ya. Atau kita bisa menjual barang-barang yang mungkin bentuknya tidak kita jual sebagaimana di sistem kasir kita, itu kita juga bisa lewat dari penerimaan ini. Atau pendapatan di luar usaha lah umumnya kita sebut. Nah, transfer bank ini ketika kita pengen merekord ya, transaksi keuangan kita di sistem Accurate ini, bahwa uang tunai kita sudah kita setorkan ke kas bank atau ke bank yang mana, atau mungkin kita sebaliknya dari bank kita biasanya tarik tunai untuk kita melakukan penginputan di misalnya petty cash atau uang jaga toko ya, seperti itu. Nah, contoh di sini kita bisa inputkan di fitur pembayaran untuk melakukan pembayaran atau menginputkan data kos pengeluaran ya. Di sini kita bisa input, misalnya kita lewat dari Bank BCA untuk membayar listrik misal. Nah, di sini kita bisa input beban listrik senilai Rp300.000. Kita klik lanjut. Kalau misalnya dalam satu hari atau tanggal yang sama menggunakan kas bank yang sama, Bapak Ibu, silakan bisa inputkan kembali ya akun yang lainnya. Misalnya beban yang lainnya, uang makan misalnya. Uang makan sopir kita kasih 50.000. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa ya yang namanya upload dokumen bukti transaksi tersebut ketika sudah melampirkan pembayaran ke pihak vendor misalnya seperti itu. Kita bisa inputkan juga catatan seperti ini. Misalnya tadi kita inputkan yang namanya uang makan sopir misalnya. Uang makan sopir Joko misalnya. Nah, seperti ini. Kita bisa simpan. Nah, di sini kita juga bisa pembatasan ya, atau melakukan persetujuan ya Bapak Ibu ya.
Nah, kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada leveling user yang di mana nanti ada level operator atau administrator seperti yang tadi Mas Andri sudah sebutkan atau sampaikan. Nah, di sini kita bisa mengajukan ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu levelingnya administrator, berarti otomatis akan sudah terapprove ya secara otomatisnya seperti ini. Nah, ini sudah kita posting yang dimana impact-nya akan merujuk ke daftar laporan keuangan kembali ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa lihat laporan keuangan yang dimana seperti laba rugi. Kita mau tahu nih per tanggal 7 ini seperti apa sih kondisi kita. Nah, di sini kita bisa lihat. Di sini ada penjualan atau sales kita sebanyak 846.000 dengan beban pokok yang sudah kita keluarkan itu di 544.000 sekian, maka laba kotornya di 302.000 sekian. Namun di sini kita juga ada namanya beban operasional, bayar listrik dan uang makan sopir. Seperti itu ya. Maka contohnya per hari ini kita lagi ada minus nih Bu, misalnya di 747.000 sekian. Tapi kalau misalnya kita mau melihat dengan periode per tanggal 1 sampai tanggal 7, kita masih ada untung ya di 440.000 sekian. Kurang lebih seperti ini. Nah, sebagai berikut, daftar laporan keuangan yang kita sajikan, seperti yang tadi Mas Andri sudah sampaikan, kita akan memberikan kurang lebih 200 laporan keuangan ya, Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat laporan seperti nantinya barang yang paling laku gitu ya. Itu apa saja sih dari tanggal 1 sampai tanggal 7 ini. Nah, kita biar tahu nih forecast kita ke depan, barang yang nantinya kita akan selalu restock kembali ke supplier itu apa saja. Nah, ini kita bisa lihat ya. Atau kita pengen tahu ya, mungkin nanti laba rugi multi periode. Dari periode Juli sampai periode September ini, itu seperti apa perkembangan bisnis kita, gitu ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat atau menampilkan di bulan Juli, di bulan Agustus, di bulan September, sampai total dari pendapatan atas 3 bulan berikut. Nah, kita bisa lihatkan di sini. Oke, sampai sini mungkin terkait dari bisnis retail ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita bisa lanjut ke tahap Q&A. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di kolom chat box ya Bapak Ibu. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari Sistem Software Accurate. Terima kasih Bapak Ibu, kita kembalikan ke Mbak Hana ya. Oke, terima kasih Pak Ega atas pemaparan dan demo penggunaan aplikasi Accurate ya. Kita sekarang masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab ya selama kurang lebih 15 menit sampai 30 menit ya. Silahkan kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh tentang overview. Ya, oke, silahkan Pak Bambang ya. Oke, silahkan Pak Bambang. Oke, terima kasih Pak. Izin bertanya, untuk di modul pembelian dan penjualan, apakah itu sudah terlink langsung dengan laporan keuangan? Iya. Oke. Terkait dari sistem software pembelian dan penjualan ya Bapak ya, yang tadi disampaikan ya. Nah, itu sudah otomatis terlink ke laporan keuangan, betul Bapak. Seperti yang tadi sudah kita demonstrasikan terkait sistem penjualan menggunakan nantinya faktur penjualan ini atau menggunakan sistem Accurate POS, itu sudah langsung terlink ke laporan keuangan seperti laba rugi atau di fitur penjualan ya Bapak. Kalau misalnya dari pembelian seperti yang tadi kita sudah demonstrasikan, contohnya di sini ketika kita melakukan pembelian atau pelunasan atas faktur pembelian dari vendor SRC Retail dengan produk Citos dan Sunlight ini, itu kita bisa lihatkan di laporan namanya History Bank. Ya, kita tadi melakukan transaksi pembayaran menggunakan BCA tadi ya, Bapak. Itu di sini kita akan memberikan informasi bahwa kita ada pengeluaran uang untuk pembayaran di faktur pembelian ini senilai 386.000.
seperti berikut, Pak Bambang ya. Berarti kalau kita buat invoice juga langsung link ya Pak ya? Betul Bapak. Dia akan langsung nge-link sebagaimana inventory kita bertambah dan hutang kita ke vendor juga akan bertambah. Selama itu belum kita lunaskan ya Bapak. Oke, mungkin sudah cukup menjawab ya Bapak Bambang, atau mungkin ada pertanyaan lain? Yang lain ini Pak, untuk laporan keuangan, apakah itu bisa disesuaikan dengan misalnya karena kita kan koperasi nih, sesuai PSAK berapa 24 atau berapa itu koperasi? Oke, untuk sistem software accurate ini Bapak ya, mungkin kita sudah sesuai dengan hukum PSAK yang berjalan di Indonesia ya Bapak. Nah, tergantung apakah laporan keuangan ini Bapak ada seperti modifikasi laporannya, itu kita masih editable ya Pak ya, untuk di laporan keuangan yang nanti kita bisa paparkan ke manajemen di tempatnya Bapak bekerja, atau mungkin nanti perpajakan seperti itu ya Pak. Seperti contohnya nih Pak, kita pengen tahu laba rugi standar ya. Nah, kita pengen tahu persentase pendapatan dari laba kita seperti apa. Kita bisa klik modifikasi untuk menampilkan yang namanya persentasenya. Nah, persentase dari omset itu akan muncul di sebelah kanan seperti ini Pak. Lalu kalau misalnya di sini Bapak ingin menampilkan laporan-laporan yang lain untuk dimodifikasi, kita juga masih bisa. Oke. Bagaimana Pak Bambang? Apakah masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Yang lain dulu. Oke, makasih Pak Bambang ya. Kita lanjut ke mungkin ada Mas Leonardo. Ya, silakan Mas. Iya, halo, selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Pak Ega. Iya, ini saya ada beberapa pertanyaan nih, Pak Ega. Ini kan saat ini kan perusahaan kita itu sebenarnya sudah pakai Accurate 5 untuk program. Nah, itu kalau seandainya datanya nanti mau migrasi ke Accurate Online itu bisa ya Pak ya? Sama ada batasan usernya nggak ya kalau untuk Accurate Online? Oke, baik. Saya izin menjawab ya Pak Leonardo. Nah, terkait dari sistem Accurate ini, mungkin Bapak sudah pengguna Accurate tapi desktop ya Pak ya, yang Accurate 5 Pak. Nah, umumnya ketika kita melakukan migrasi data dengan menggunakan Accurate desktop ke Accurate online ini, kita cukup menggunakan metode cut off ya Bapak ya. Karena sebagai prosedurnya Accurate ini mungkin masih sama-sama dalam software Accurate ya Pak ya. Ada Accurate desktop dan Accurate online ini. Nah, untuk dari perpindahan data ini kita cukup cut off aja. Kita nanti tarik data terakhir menggunakan sistem Accurate online untuk kita inputkan sebagai saldo awal ke sistem Accurate, saldo akhir yang ada di Accurate desktopnya Bapak, kita jadikan saldo awal di sistem Accurate online Bapak. Nah, nanti menggunakan template-template yang sudah kita sediakan. Nah, umumnya tarikan ekspor yang nanti Bapak sudah tarik dari sistem Accurate offline atau desktop itu sudah sedikit selama ya, yang nanti akan kita lakukan penginputan data di sistem Accurate online ya, Bapak Leonardo. Berarti nanti untuk data yang sudah terinput di Accurate desktop berarti nggak bisa pindah ya Pak ya, cuma satu akhirnya aja ya. Ya, saldo akhirnya ya, Bapak. Untuk rincian seperti penjualan, pembelian, historinya semua berarti langsung ter-cut off satu awal semua ya Pak ya. Oke, nah itu adalah ketika kita ingin memberikan solusi paling cepat ketika kita melakukan migrasi ya Pak Leonardo ya. Namun sebetulnya Accurate juga bisa Pak yang namanya menginputkan transaksi secara big date Pak. Nah kalau misalnya Bapak misalnya pengen menginputkan data mungkin dari bulan sebelumnya gitu ya, itu kita masih bisa support untuk diimportkan Bapak, seperti itu. Namun kalau misalnya Bapak, misalnya kita menggunakan Accurate desktop sebelumnya, lalu kita untuk di bulan depan ini atau per bulan September ini kita akan menggunakan Accurate online. Nah, ketika Bapak ingin melihat laporan sebelumnya atau di bulan atau tahun sebelumnya, Bapak bisa menggunakan sistem Accurate yang desktop.
Tapi penginputan data dan laporan keuangan setelah September ini, Bapak menggunakan sistem e-Grade yang versi online. Ada jumlah batasnya usernya enggak ya? Kalau Untuk open ada license. Oke, betul. Nah, untuk jumlah batasan usernya sendiri itu kita tidak ada jumlah batasan ya Bapak ya. Nanti Bapak bisa menambahkan user semau atau dengan kebutuhan Bapak Leonardo sendiri atau di perusahaan. Untuk yang versi e-Grade online-nya. Mau tanya lagi ya Pak, ada Boleh. beberapa, maaf ya Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi kalau untuk yang multi cabang Pak, ini kan rencana kan memang kita mau migrasi ke online itu karena kita rencana kan ada buka cabang. Masih belum tahu juga sih. Nah itu nanti fitur yang multi cabang itu apa aja ya Pak? Kayak misalnya kayak laporan keuangannya bisa terpisah atau gimana ya? Oke. Atau terkonsolidasi nanti laporan. Oke, baik Bapak. Nah, di sini mungkin saya jelaskan ya. e-Grade ini mungkin tadi sudah sempat dijelaskan sama Mas Andri bahwa e-Grade juga bisa menambahkan yang namanya add-on multi cabang ya Bapak ya. Nah, add-on multi cabang atau multi branch ini kita bisa tambahkan dulu nanti di e-Grade Store. Lalu kita bisa penambahan cabangnya lewat dari modul perusahaan untuk cabang-cabang yang nanti kita tambahkan. Contohnya di sini saya punya 18 cabang nih Pak ya contohnya nih. Nah, di sini kita bisa menampilkan reporting antar cabangnya ya Pak. Kita bisa lihat laporan laba rugi antar cabang seperti ini. Kita pengen tahu ya misalnya dari tahun 2020 gitu ya, dari semua cabang kita itu laporannya seperti apa. Nah, ini kita bisa tarikan seperti ini Pak. Nah, ini adalah jumlah laba rugi antar cabangnya masing-masing dalam satu entitas yang sama ya. Dan akan terkonsolidasi di total sebelah kanan sendiri ini, Pak. Kalau boleh tahu di tempatnya Bapak mungkin ada berapa cabang Pak saat ini dari tempatnya Pak Leonardo? Saat ini sih masih di Surabaya cuma satu, cuma kan rencananya mau ekspansi ke luar pulau gitu Pak. Oh iya. Nah, ketika mungkin Bapak menggunakan e-Grade desktop kan mungkin belum bisa ya Pak ya untuk kita melakukan penginputan transaksi secara real time bersamaan di antara kedua cabang ya Pak ya. Soalnya kan masih itu ya pakai ekspor impor lagi ya, database filenya GDB ya Pak ya. Iya. Iya. Nah, untuk yang versi e-Grade online ini pastinya kita lahirkan ya Pak ya untuk sistem fleksibilitas Bapak nanti ke depannya untuk penginputan transaksi tanpa harus datang ke kantor atau dalam satu lokasi yang sama begitu Pak Leonardo. Lalu itu ya Pak, kalau seandainya nanti sudah basisnya web base gini, berarti nanti kalau seandainya ada perbaruan nih perpajakan, kan perpajakan sering berubah-ubah ya Pak. Nah itu Betul. otomatis akan terupdate di aplikasinya atau kita harus setting manual ya Pak? Baik. Oke. Nah, terkait penyetingan dari itu otomatis ya Pak ya, selagi nanti kita lakukan update ya, pasti e-Grade ini akan kita update contohnya sebulan 2 kali atau mungkin per kuarter ya Pak Leonardo. Namun ketika mungkin nanti jumlah perhitungan pajaknya setiap perusahaan mungkin ada yang berbeda-beda ya nanti ya. Nah itu apakah nanti misalnya kita contoh kalau misalnya pajak restu kan PB 10 ya Pak ya 10% gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah PKP di angka 11%. Nah, untuk pengeditan tersebut kita bisa lewat dari modul perusahaan di fitur pajak ya Pak ya. Di sini kita tinggal rubah saja untuk nominal perpajakannya. Apakah nanti akan kayaknya besok per tahun depan bakal 12% ya Pak ya. Nah, itu kita bisa setting manual atau nanti Bapak juga nunggu update dari kita untuk disettingkan secara otomatis seperti itu. Nah, namun ini tidak akan berimpact ke transaksi sebelumnya Pak. Dia akan terimpactnya adalah ke transaksi setelah kita ada pengeditan persentase berikut. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir. Kalau seandainya nih nanti untuk kan barang nih kita biasanya kan banyak ya Pak ya untuk barang. Itu harus diinput manual satu-satu atau ada kayak fitur import CSV gitu ya? Untuk master produknya Bapak ya? Iya. Soalnya kan kita kan biasanya dari supplier itu dapat nih kalau seperti CSV gitu. Jadi kita nanti nusun tinggal diimport gitu. Itu bisa kan?
Oke, betul Bapak. Nah, di Accurate kita juga dimudahkan melakukan pengupdatean barang ya Pak ya, atau produk SKU ya. Nah, cara Pak, kita bisa import ini, kita bisa importkan berdasarkan Excel atau nanti XLS ya. Template-nya nanti kita juga sudah sediakan, dan nantinya Bapak bisa penguploadan dalam satu kali upload itu bisa sampai 10.000 barang ya, atau 10.000 baris dari Excel tersebut Pak. Jelas. Terima kasih Pak. Oke, siap Pak Leonardo. Oke, mungkin dari Bapak-Bapak atau Ibu yang lain, silahkan jika ada pertanyaan. Izin Pak Ega, itu ada Oh, yang kolom chat. di kolom chat juga banyak nih. Oh ya, dari Oke, Bapak oke. Ibu ya. Ini pertanyaan sama nggak dari yang di kolom chat atau beda? Oke, halo, selamat sore. Halo, selamat sore, Pak Nara ya. Oke, Silakan. ya, salam kenal ya, Mas, Mbak, saya dengan Nara. Kebetulan bisnis saya ini retail yang memang ada penjualan online di e-commerce nih, Pak Ega. Nah, kira-kira gimana ya kalau misalnya menggunakan Accurate ini, apakah penjualan di e-commerce kita harus input satu-satu melalui POS-nya tadi, dan apakah ada fitur yang tadi saya sempat dengar ada Excel ya, yang artinya sebenarnya kita bisa bulk import, atau mungkin justru bisa otomatis yang bisa memudahkan kita untuk menyatukan data ya di Accurate-nya sendiri nih, Pak Ega. Itu yang pertama. Kemudian yang ya, kita secara harga juga berbeda ya untuk penjualan di marketplace maupun di offline, di toko store-store kita begitu. Dan ini apakah bisa dengan item yang sama di setting harganya bertingkat, secara penjualan sudah langsung ya, otomatis kalau misalnya ada penjualan di marketplace, harga yang tersetting adalah harga marketplace gitu ya. Dan yang terakhir ya, ini karena kita UMKM ya Pak Ega ya, kita dari tadi penasaran juga nih kira-kira harganya berapa gitu kan, takutnya masuk atau enggak nih dengan budget kita. Tapi secara keseluruhan fiturnya menarik ya, harusnya sih sangat-sangat bisa membantu kita. Mungkin itu pertanyaan dari saya, bisa dibantu ya Pak Ega dan timnya. Oke, izin menjawab ya Pak Nara ya. Terima kasih atas pertanyaannya, cukup menarik ya Pak ya. Nah, di sini khususnya untuk pengimportan data penjualan dengan marketplace ya Bapak. Nah, di sini kita bisa importkan secara bulk ya, seperti Bapak inginkan tadi. Kita bisa settingkan dulu yang namanya Smartlink e-commerce ya, untuk kita mengetahui dari sistem Accurate ini bahwa Bapak itu nama tokonya apa nih, seperti itu ya, dan mungkin marketplace-nya apa. Ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, sampai TikTok ya. Ini kita sudah sediakan. Untuk di sini kita juga bisa otomatisasi membaca laporan penjualan yang nanti Bapak ekspor dari marketplace yang Bapak tentukan, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan pensettingan Smartlink e-commerce, kita nanti bisa melakukan pengimporan data lewat dari faktur penjualan ya Pak Nara. Nah, betul seperti yang Bapak inginkan tadi, ketika harga jualnya berbeda dengan harga jual offline, Accurate akan mengenerate secara otomatis dengan nominal template yang nantinya Bapak sudah importkan ke sistem Accurate ya Pak ya. Nah, di sini kita bisa lihat atau kita bisa uploadnya mau pakai TikTok Shop atau mau pakai Tokopedia ataupun Shopee. Nah, di sini tinggal kita tarik aja Pak, nanti laporan penjualan yang ada di Shopee. Kita bisa memastikan ya, kalau lebih enak sih kita melaporkan penjualan yang pasti sudah selesai saja, seperti itu. Nah, di sini kita cukup upload saja Excel-nya, lalu nanti Accurate akan membaca secara otomatis transaksi tersebut dan akan terekap sebagai laporan keuangan atau laporan penjualan ya, Pak Nara. Seperti itu. Nah, cukup menarik juga soal harga yang nanti mungkin kita akan spill di akhir ya Pak Nara ya. Mungkin izinkan kita menjawab dari beberapa pertanyaan dari teman-teman yang lain. Nanti kita akan memberikan promo
menarik ya untuk event webinar di sesi hari ini yang nanti akan di-share oleh Mas Andri ya, Pak Nara ya. Oke, mungkin saya boleh izin tarik kesimpulan, artinya berarti kita nggak perlu masukin satu-satu berarti ya Pak Ega ya? Betul, Pak Nara. Untuk jualan di marketplace. Oke, kemudian untuk harga bertingkat juga aman ya tadi ya Pak Ega ya? Ya, betul Pak Nara. Jadi untuk harga bertingkat ini kita umumnya adalah sering dikatakan itu harga retail ya Pak ya. Nah, harga retail ini kita bisa nih memberikan namanya menerapkan harga atau diskon ya, seperti ini. Kita bisa menerapkan harga grosir ya Pak ya. Contohnya kita nanti bisa lewat dari penyesuaian harga. Nah, di sini mungkin yang sudah pernah saya buatkan ya, Pak Nara. Nah, di sini. Itu kita bisa settingkan yang namanya mungkin nanti baju batik A gitu ya. Harga lamanya berapa? Nah, biaya satuannya berapa? Ini nanti harga barunya berapa dan untuk kuantitas di atas misalnya yang kita tentukan 6 biji seperti itu, Pak. Itu bisa kita lakukan. Toko retail sering ya Pak ya yang model seperti itu. Kalau misalnya nanti jualnya di atas 10 kilo nanti kita harganya berkurang gitu ya. Atau biasanya kita sudah jadikan etalase itu ada harganya Pak ya. Sudah ditentukan kalau belinya 1 lusin ya harganya nanti per piecesnya di harga sekian gitu juga ada. Ya, betul. Oke. Menarik sih. Mungkin ya itu tadi ya, kita tunggu harganya berapa nih. Semoga nggak mahal ya, Mas Eka. Pak Nara sekarang udah pakai sistem apa, Pak? Kebetulan karena ya kita masih UMKM, kita masih pakai Google Sheet sih. Jadi memang kita harus dual kontrol bahkan lebih ya. Jadi untuk ngecek lagi dan akhirnya kita lemburnya lumayan sering gitu. Jadi ya harapannya sih kita pengen ada satu sistem yang bisa mengintegrasikan kita semua sales channel kita bisa ke satu dashboard atau satu rumah yang sama begitu ya. Oke, ditunggu harganya nanti ya. Terima kasih Pak Ega dan tim. Baik, Pak Nara, terima kasih pertanyaannya. Nah, mungkin di sini saya ingin menjawab juga tempatnya Pak Rinaldi ya, atau Pak Adli ya. Levana, mungkin tadi sudah terjawab ya, tadi ya, lewat dari pertanyaannya Pak Leonardo ya, kalau tadi tempatnya Levana ya. Nah. Iya Pak Ega, sudah. Terima kasih Pak Ega. Terima kasih Mbak Levana. Nah, untuk pertanyaan dari Pak Rinaldi sendiri mau tanya apakah HPP itu langsung link ke laba rugi tanpa hitung sisa barang atau opnam? Nah, oke, ini apakah yang dimaksud itu ketika kita beli barang ya, Bapak, itu langsung ke link sebagai HPP seperti apa nih yang perlakuan bisnisnya Bapak? Mungkin boleh open mic Pak, kalau misalnya dari Pak Rinaldi, seperti apa? Oke, Pak Rinaldi ingin open mic? Atau mungkin kita menjawab secara general mungkin ya Pak ya, dulu ya Pak ya. Nah, mungkin di sini ketika kita melakukan pembelian barang ya, itu aggregate ini kita bisa lakukan perhitungan barang atau penentukan HPP itu menggunakan metode FIFO atau average ya Pak ya. Nah, contoh di sini kita menggunakan metode average yang dimana HPP ini kita bentuk secara akumulasi ya Pak ya. Nah, di sini kita contohnya tadi kita melakukan pembelian Citos. Nah, di sini stoknya jadi 199 pieces dengan nilai satuannya sudah tertera di 4.693 sekian gitu ya Pak ya. Nah, untuk awalnya nih kita punya 100 pieces itu dengan estimasi biaya satuannya di 6.000 per pieces ya Pak. Nah, lalu kita di pembelian kedua kita bisa lihat misalnya, kita bisa lihat dari mutasi mungkin ya Pak nantinya. Kita bisa tahu dari penerimaan barang ini untuk penentuan HPP-nya. Tadi kita melakukan pembelian ya. Nah, ini.
kita melakukan pembelian kedua atau mungkin pengupdatean stok yang kedua itu dengan harga per pieces-nya 3.400. Nah, maka kita menghitungkan nilai tengahnya di Rp4.693 tersebut. Nah, namun untuk di laporan laba rugi ini akan tercipta ketika kita sudah melakukan penjualan ya, Bapak ya. Nah, ketika accurate ini kita melakukan standarisasi accrual basis, yang dimana kita mengakui adanya piutangnya dulu, lalu kita melakukan pelunasan. Nah, lalu di sini sedikit memasukkan data itu yaitu beban pokok penjualan atas CITOS tadi akan tertera di drill down atau histori buku besar atas laporan laba rugi berikut. Nah, ini ya. Kita bisa lihat contoh dari transaksi yang kita lakukan. Misalnya tadi mana nih? Per tanggalnya kita lihat tanggal 7 ya. Nah, ini lihat ya. Beban pokoknya tercipta di sini. Oke, sampai sini mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih mau ditanyakan kembali? Pak Bambang, oh ya boleh Pak Bambang, silahkan. Izin, untuk transaksi apakah bisa backdate? Misalnya kita lupa ini ya, lupa transaksikan. Ya betul Pak. Oke, nah kita Pak untuk di sistem Accurate Online itu bisa kita lakukan transaksi secara backdate dan kita juga bisa membatasi ya user-user tertentu saja yang kita bisa batasi sebagaimana penginputan atau pencatatan transaksi yang backdate tersebut. Nah di sini di fitur penjualan ini Pak, kita bisa inputkan data pelanggannya siapa, misalnya pelanggan umum gitu ya. Nah, tanggalnya kita bisa mundurkan 1 hari misalnya, atau mungkin kita mundurkan di bulan kemarin, asalkan dia tidak melewati dari tanggal mulai kita yang sudah kita tentukan di preferensi atas sistem Accurate Online-nya ya. Begitu Pak Bambang. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk permintaan pembayaran cash itu ada form yang di-download atau dia secara online gitu ininya, approval-nya? Oke, approval-nya ya Pak ya. Kalau untuk approval sendiri yang nanti Bapak batasi setiap modul atau nanti fiturnya, itu kita berbasis digital ya Pak ya. Nanti kita akan memberikan informasi approval itu dari notifikasi Accurate Online atau dengan email ya Pak. Oke, cukup menjawab mungkin Pak Bambang, atau mungkin pasti ada yang mau ditanyakan? Jadi saat dia si operator itu mau ajukan pembayaran, dia secara online itu ya ininya approval-nya. Iya, betul. Nanti secara online. Nah, untuk approval sendiri ya Pak ya, nanti kita bisa gunakan juga, misalnya nih dari Bapak sendiri adalah selaku yang nanti melihat transaksi atau penyeduh transaksi ya Pak. Apakah kita memang harus menggunakan Accurate Online? Itu tentu kita tidak hanya menyediakan dari fitur Accurate Online saja, tapi bisa juga menggunakan fitur Accurate Lite Pak. Nah, Bapak nih lagi di jalan misalnya ya, nanti pengen tahu mungkin anak buah saya atau mungkin karyawan saya nih butuh approval persetujuan untuk pembelian barang A atau nanti pembelian Accurate seperti itu ya Pak. Nah, itu nanti Bapak bisa approve secara otomatis lewat dari sistem Accurate Lite ya di software aplikasi handphonenya Bapak. Jadi tidak terbatas Bapak harus ada laptop gitu ya biar bisa approve, mau pakai HP pun juga bisa. Nah, nanti Bapak biasanya pakai HP-nya smartphone Android atau mau pakai iOS, itu masih bisa kita lakukan. Makasih Pak. Oke, siap Bapak. Terima kasih kembali.
Nah, mungkin saya kembalikan ke Mbak Hana, silakan. Oke, terima kasih Kak Ega untuk sesi Q&A-nya karena kita sudah jam 15.30 ya. Atau mungkin kalau masih ada satu pertanyaan lagi nih, kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi kalau masih ada yang mau bertanya. Kalau tidak kita move ke sesi selanjutnya ya. Silahkan jika masih ada pertanyaan. Oh, masih ada pertanyaan dari Pak Nara ya. Pak Nara mau tanya lagi, boleh? Mohon izin, kalau misalnya di bisnis saya yang memang harus menginput pesanan gitu ya, jadi ada beberapa channel sales saya juga perlu untuk mencatat pesanan mana aja yang sudah terfollow up, pesanan mana saja yang sudah dikirim, atau justru malah secara barangnya belum ready seperti itu. Kita bisa kontrol forecasting di Accurate sejauh apa ya Pak Ega? Oke, wah cukup menarik nih pertanyaannya. Oke, izinkan saya menjawab ya Pak Nara ya. Di sini Accurate sebetulnya kita bisa melakukan forecasting untuk melihat ya, monitoring transaksi pesanan yang sudah kita lakukan pengiriman, bahkan stok dari pesanan tersebut apakah cukup untuk kita lakukan proses pengiriman. Nah, di sini statusnya Pak, itu kita bisa lihatkan lewat dari fitur list dari pesanan penjualan di sini. Untuk tahu ya statusnya ya masih menunggu diproses, atau mungkin sudah diproses, atau sudah difakturkan, itu akan kita bisa lihat di sini. Kita bisa filtrasi ya, ini statusnya, atau kita tampilkan semua statusnya. Nah ini, sudah diproses, menunggu diproses gitu ya, sebagian diproses, dan lain-lain. Namun kalau misalnya kita pengen lihat secara detail atau mungkin secara gambaran forecast monitoringnya, itu kita bisa lihat dari modul persediaan di fitur namanya pemenuhan pesanan. Nah, kita bisa lihatkan seperti ini Pak. Wah ini misalnya toko Celita gitu ya, dia sudah dapat dikirim tapi belum dikirim nih sama tim gudang kita contohnya. Ya, nanti kita bisa mungkin sedikit informasikan ya kenapa ini tidak dikirim. Nah, ataupun nanti orang gudang bisa ngeklik kirim di sini untuk membuat faktur surat jalannya ya, atau pengiriman pesanan tersebut. Kurang lebih begitu, Pak Nara. Oke, siap, mantap. Terima kasih Pak Eka. Ya, Pak Nara. Oke, baik, karena semua pertanyaan sudah cukup terjawab ya. Semoga kalau misalkan nanti masih ada pertanyaan lain, boleh banget nih untuk para peserta yang udah hadir hari ini bisa untuk hubungi ya ke sales atau ke kontak pesan yang kemarin menghubungi Bapak Ibu semua untuk dijadwalkan demo atau untuk tanya-tanya lebih lanjut, bisa banget ya Pak. Semoga bisa Accurate ini bisa jadi solusi bisnis di bisnis Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin lanjut ke sesi selanjutnya untuk pemaparan harganya ya dari Pak Andri. Silahkan Andri. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Hana atas waktunya. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Saya share screen. Oke. Nah, untuk biaya di sini Bapak Ibu, jadi kita punya harga. Nah, ini adalah harga subscription per tahun ya Bapak Ibu. Ini di harga normalnya kita di 3.330.000 per tahun, di mana Bapak Ibu itu mendapatkan apa saja? Mendapatkan yang pertama adalah per database, artinya ini adalah satu kotak atau satu entitas yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Ega ya. Kemudian Bapak Ibu mendapatkan satu user untuk mengakses database tersebut. Nah, jika Bapak Ibu ada kebutuhan di luar dari satu user, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan nih per usernya hanya di 22.200 per bulan. Kemudian di harga ini juga Bapak Ibu sudah mendapatkan satu sistem kasir atau satu POS di dalamnya. Jadi untuk pencatatan transaksi retail itu sudah bisa ya. Baik. Nah, khusus untuk di kita bisa memberikan nih Bapak Ibu harga spesial yaitu di 2.664.000 ya, di mana ini sudah diskon 20% ya Bapak Ibu, sudah sangat lumayan nih. Terus kita memberikan free 2 user sehingga Bapak Ibu bisa login dengan 2 email atau 2 akun secara bersamaan.
Nah, tidak hanya itu, di promo yang ini kita juga bisa memberikan nih, ada namanya saldo cashback berupa deposit itu sebesar Rp300.000. Baik, mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya kembalikan sesinya ke Mbak Hana ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Hana. Mbak Hana, silakan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih kepada Pak Andi dan juga Pak Ega dan juga seluruh peserta ya yang udah antusias banget nih untuk ngasih pertanyaan dan juga mungkin tertarik ya untuk mendapatkan penawaran harga dan juga memakai aplikasi Accurate-nya. Nanti pasti kita akan di follow up ya satu persatu dengan sales kita juga dan rekan-rekan yang lain. Oke, mungkin jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa ke sesi foto bersama atau kita open cam ya. Open cam ya teman-teman. Yang bersedia open cam boleh nih open cam biar kita bisa ada foto bareng di event ini. Belum kita menutup kebersamaan kita di sore hari ini nih. Oke, boleh ya? Nanti Mas Firji boleh bantu untuk capture ya. Oke, ada lagi nggak nih yang mau open cam? Ayo, boleh-boleh. Biar kita juga bisa saling kenalan kan. Siapa tahu nih dari event webinar kali ini bisa ketemu partner bisnis ataupun ya membuka peluang-peluang lainnya lah pastinya. Oke. Oke, udah semua ya? Oke, boleh. Kalau udah open cam semua, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Thank you semuanya. Makasih yang udah hadir di webinar Accurate, bersama Accurate bisnis jadi lebih happy, dan semoga Bapak Ibu puas ya dengan sesi kali ini, dan jika ada kesalahan dari saya maupun rekan-rekan yang lain, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, izin untuk menutup webinar pada sore hari ini. Terima kasih, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.